Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik semua ya. Oke, Ibu mau minta tolong ke anak-anak untuk cek kanan kirinya apakah ada kursi yang kosong atau ada yang belum masuk? Sudah masuk semua. Oke, sudah masuk semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan ya. Di pertemuan kemarin kita kan sudah sampai di stage 1 dan 2. Sekarang kita tinggal melanjutkan ke 3 dan 4. Nah, sebelum ke sana anak-anak, ya, Ibu ingin menyampaikan bahwa kemarin waktu Ibu mengajar kelas lain itu ternyata banyak testimoni kalau misalnya kimia itu susah, kimia itu sulit gitu ya. Nah, di sini tadi sebelum berangkat sekolah, apakah anak-anak semua ada yang minum susu? Ada minum susu? Nggak minum? Nggak minum. Atau lihat ayahnya minum kopi? Oke, lihat ibu ngaduk teh? Nah, itu merupakan keseharian kita yang berkaitan dengan kimia. Nah, jadi kita itu deket banget teman-teman sama kimia. Nah, maka dari itu kita harus belajar tentang kimia. Kenapa harus belajar tentang kimia? Karena kita deket sama kimia. Dan di kehidupan sehari-hari itu kita selalu berkaitan dengan kimia. Maka dari itu ya teman-teman, harapan Ibu supaya teman-teman bisa semangat lagi dalam belajar sehingga nanti teman-teman bisa berpikir gitu kalau misalnya kimia itu tidak sulit. Nah, contohnya ketika kita menyelesaikan proyek ini kemarin, teman-teman masih ingat gak? Untuk sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, Ibu ulang di tujuan pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan. Kemarin sudah melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah. Nah, kemarin kan juga sudah memberikan solusi, sehingga teman-teman sekarang sudah membawa proyeknya? Sudah. Oke, coba boleh diangkat proyeknya? Diangkat. Oke. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 1 mana proyeknya? Kok tinggalan? Oh ada. Oke, sudah membahas semua ya. Oke. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini. Peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan proyek yang menjadi solusi permasalahan di depan kelas. Nah, mekanisme presentasinya nanti semua kelompok akan maju secara bersamaan. Tapi sebelum kita maju ya, teman-teman, Ibu mau perwakilan kelompok switch dulu untuk siapa yang maju duluan. Silakan switch dulu. Ringshot, oke, sweet, oke. Yang kalah dulu ya, berarti kelompok 2 dulu, baru kelompok 1, oke. Nah, mungkin Ibu reminder lagi untuk permasalahannya kemarin apa? Tentang keracunan di pabrik mie. Terus dideteksi adanya boraks. Nah, dari permasalahan ini mari kita lihat masing-masing berkelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi kan sudah sweet, dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Yuk, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, mungkin dari kelompok 2 itu kita pembuatan kit deteksi boraks dari kunyit. Nah, ini produknya teman-teman, produk kitnya. Nah, untuk membuat produk ini kita menggunakan jurnal Soma. Ini judulnya teman-teman, jadi ini rujukan kita untuk pembuatan produk ini. Seperti itu. Untuk alatnya sendiri, di sini kami ada wadah sama gelas plastik. Untuk bahannya itu kami menggunakan kunyit, kemudian ada aquades dan boraks untuk ujinya. Untuk langkahnya ini yang pertama kita menyiapkan bahan-bahan dan alat itu tadi. Kemudian kami mendiamkan 10 gram kunyit dengan 40 ml aquades selama 24 jam. Nah, setelah itu kami menyaring ekstranya. Nah, kemudian jadilah kitnya dan kami uji dengan boraks.
ini mungkin untuk hasilnya. Ini teman-teman, untuk warna aslinya produknya seperti ini ya. Oke. Oke. Kuning menjadi orange. Oke. Oke, untuk pembahasan sendiri, jadi pada boraks dapat dideteksi dengan bahan alam yang mengandung kurkumin, yaitu kunyit. Kandungan kurkumin yang terdapat pada kunyit dapat menguraikan ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks berwarna atau rosasianin, sehingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah saat direaksikan dengan makanan yang mengandung boraks. Ini tadi ya teman-teman perbedaan dari yang mengandung boraks sama belum dideteksi. Oke. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini ada reaksi boraks dengan kurkumin itu sendiri menghasilkan rosasianin. Oke, mungkin cukup presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mau nanya. Untuk sampel yang digunakannya apa dari kelompok kalian? Oke, dari sampel yang kita gunakan itu kita bakso, karena yang sering kita temukan kita menguji baksonya ada boraksnya dari baksonya tuh dihancurin gitu, dihalusin. Jadi kami dari bakso tadi kan kita sering dengar nih kalau misalnya bakso mengandung boraks atau mengandung apa pengawet. Nah, jadi kami menggunakan bakso. Kemudian tadi kemarin kami tetesin, kami uji dengan kit tadi dan hasilnya yang tadi telah kita bandingkan. Oke, tadi sampelnya bakso ya? Iya. Berarti baksonya itu teman-teman dihaluskan terus Ini hasil. dilarutin langsung, dilarutin dulu atau langsung dicampur ke kitnya? Dilarutin dalam air dulu. Oh, dilarutin dalam air dulu. Oke. Kemudian dari teman-teman, apakah ada kendala ketika mengerjakan proyek? Itu pertama kita kesulitan mencari boraksnya. Aku kesulitan mencari boraksnya karena di warung-warung Nggak ada, Bu. nggak ada. Terus gimana bisa ketemu? Akhirnya kita bertanya dengan teman kita Latif, dan di dekat rumah Latif ternyata Ada ada boraksnya. Oh, Terus juga kendalanya kami agak takut-takut gitu loh. Oh, waktu Pas nanya. pakai boraksnya. Oh, Iya, pakai, soalnya oke. takut kena walaupun udah pakai alat gitu. oke, karena konotasinya berbahaya Iya, gitu ya. Oke, ini nemu di dekat rumah Latif, lintas kelompok ya. Oke, luar biasa. Oke, ada lagi teman-teman atau mau ngasih masukan boleh? Belum. Oke, mungkin dari Ibu ya, nanti boleh ditambahkan ya untuk timeline pengerjaannya. Meskipun sudah tertulis di LKPD dan sudah dikirimkan ke Google Classroom, teman-teman bisa menambahkan di slide-nya. Misalnya teman-teman mengerjakan apa, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian hasil pencapaiannya bagaimana, kemudian untuk reaksinya juga udah ada, udah bagus banget, dan pembahasannya juga teman-teman sudah menjelaskan dan berkaitan dengan reaksinya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan bisa ditutup dulu sebelum kembali. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita panggilkan kelompok yang satu lagi, kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tes kit boraks dengan indikator alami. Oke, jadi teman-teman, untuk timelinenya sendiri kami selama 4 hari ya, selama 4 hari. Yang pertama yaitu riset jurnal, mencari alat, hari kedua mencari alat dan bahan, terus hari ketiga membuat kit dan uji coba, hari keempat membuat laporan dan PPT. Terus untuk alatnya teman-teman, kami menggunakan tin
tin wal sedang, kemudian gelas plastik atau tatakan uji, kemudian untuk bahannya itu ada 3, bunga telang, etanol, dan boraks. Boraksnya ini kami ambil dari kayak produk-produk kayak gitu ya teman-teman, nggak langsung. Terus langkah pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan, rendam 5 gram bunga telang dengan 20 ml etanol selama 24 jam untuk mendapatkan ekstraknya. Kemudian kit siap diuji. Nah, jadi ini teman-teman untuk hasilnya biru tua keunguan tidak berubah warna, berarti ini tuh negatif. Tapi kalau misalkan biru tuanya itu keunguan menjadi biru muda kehijauan itu berarti hasilnya positif menggunakan kit ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk pembahasan sendiri, bunga telang atau Clitoria ternatea berwarna biru mengandung antosianin, terutama delphinidin glisida yang digunakan sebagai pewarna makanan seperti nasi. Terus ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi atau perendaman selama 24 jam karena antosianin tidak tahan panas. Sebagai senyawa polar, antosianin diekstrak menggunakan pelarut polar yaitu etanol yang dipilih karena toksisitasnya rendah dan lebih stabil dibanding pelarut polar lain. Air tidak digunakan karena menyebabkan ekstrak cepat membusuk. Kemudian reaksi kimia yang terjadi dalam deteksi borak menggunakan ekstrak bunga telang didasari oleh interaksi senyawa antosianin dengan perubahan pH akibat hidrolisis garam boraks, menghasilkan perubahan warna yang dapat diamati dan diukur sebagai indikator keberadaan boraks dalam makanan. Nah, berikut adalah jurnal referensi dari kelompok kami, teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman mungkin ada pertanyaan? Belum, ya. Belum ada. Oke. Kemudian terkait etanolnya itu yang dipakai dari kelompok teman-teman itu konsentrasinya berapa ya? Dan kenapa konsentrasinya segitu? Kita ambil alkohol yang 96%. Etanol. Iya, etanol 96%. Kenapa? Karena setelah kita lihat di jurnal ya, salah satunya itu di yang Anggoro kalau nggak salah itu tuh itu disebutkan kalau misalkan etanol yang 90% ini lebih bagus untuk yaitu untuk kurkumin tersebut dibandingkan dengan 50% atau yang 70%. Jadi kita ngambilnya yang 96%. Oke. Ya, ada lagi? Ada lagi. Belum? Oke, kalau belum, Ibu yang tanya, apakah teman-teman mengalami kendala ketika mengerjakan proyek ini? Ada Bu, tadi ini juga nyari bunga telangnya juga susah juga Bu. Oh, nyari bunga telangnya susah. Terus dapatnya di? Dapatnya di dekat rumah Farah. Jadi tadi yang kelompok sebelah susah nyari borasnya ke rumah Latif, ini dapat telangnya di dekat rumah Farah. Oke. Oke, luar biasa ya. Ternyata teman-teman penuh effortnya, saling effort dan saling membantu gitu ya. Keren banget, luar biasa. Nah, mungkin masukan dari Ibu ya. Tadi bagus sudah ada timeline-nya. Kalau kelompok sebelah belum ada timeline-nya, ini bagus. Mungkin bisa ditambahkan gambar reaksinya atau penjelasan reaksinya gitu dari reaksi kimia yang terjadi. Jadi bukan hanya tulisan aja. Gitu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan bisa ditutup dulu dan kembali. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekalinya. Luar biasa. Kita aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Nah, jadi tadi dari kelompok 2 itu senyawanya yakni kurkumin. Kemudian kalau yang kelompok 1 yakni senyawanya antosianin. Nah, keduanya ini ya teman-teman, kaitannya dengan materi kita hidrolisis garam, di mana senyawa itu kan bereaksi dengan boraks, tapi sebelumnya kan dilarutkan dengan pelarut masing-masing. Nah, hidrolisis garamnya ini itu ketika direaksikan yang kelompok 1, di kelompok 2 nih, ada tulisan reaksi kimia yang terjadi dalam deteksi boraks menggunakan ekstrak bunga telang didasari oleh interaksi senyawa antosianin dengan perubahan pH akibat hidrolisis garam boraks. Jadi si boraksnya ini ketika dilarutkan ya dengan aquades itu akan membentuk senyawa OH-, di mana itu adalah yang hasil hidrolisisnya. Kemudian akan membentuk perubahan pH di mana ditandai dengan perubahan warnanya. Jadi yang
positif dia akan berwarna biru kehijauan gitu. Kemudian kalau yang kurkumin tadi dari yang terang jadi gelap. Oke, sampai sini ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, kalau belum ada, kesimpulannya adalah kita jadi tahu nih tentang kimia itu tuh benar-benar di sekitar kita, bahkan bisa melindungi kita, teman-teman. Bisa melindungi kita dari deteksi bahaya. Salah satunya adalah boraks, gitu. Nah, untuk tugasnya ya, setelah ini akan ada evaluasi di mana teman-teman bisa melanjutkan ya, bisa latihan soal yang ada di LKPD, kemudian nanti akan Ibu kirim, nanti teman-teman kumpulkan di Google Classroom ini. Nah, yang kerjakan ini 2 soal ini ya. Setelah membaca teks, kemudian jelaskan proses terjadinya hidrolisis garam pada boraksnya. Ini silakan dikerjakan secara individu, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar materi mengenai laju reaksi. Oke, nah sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, kemudian juga menjaga kesehatannya supaya kita bisa bersua kembali di minggu depan. Kalau begitu, Ibu tutup, Ibu cukupkan. Terima kasih banyak, luar biasa untuk anak-anak hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.